Tak mulai ya. Sedih iki. Bisa tak mulai ya. Kan kita dapat kelompoknya kan bahas evolusi prosesor Intel. Berarti kan kita bahas kayak perkembangan nih teknologi baru dari prosesor Intel. Nah, coba siapa menurut kalian gimana prosesor kayak gimana? Prosesor. Not open cam not. Sekarang pedet-pedet tadi. Open cam. Kok Nobita gak open cam? Ya menurut aku tuh karena kenapa? Karena itu tuh tertanam di dalam laptopnya gitu loh. Jadi kalau kalian mau lihat prosesornya itu tuh kalian harus bongkar dulu laptop kalian itu. Nah, pas kalian sudah bongkar, itu di belakangnya itu kalian terlihatlah prosesornya di dalam situ, begitu. Tanpa adanya prosesor, laptop tidak bisa bekerja. Vin, menurutmu gimana? Itu prosesor itu ada berbagai macam. Ada banyak sih sebenarnya. Menurutmu gimana, Vin? Tapi yang aku tahu tuh merek laptop aku sih. Salah juga tau. Pakai apa? Kalian pakai apa? Dek. Prosesornya laptopnya kalian pada pakai apa? Prosesor laptopku tuh kalau nggak salah Intel i3 kalau nggak salah tuh. Masa i3 sih? Lemot pole iku. Duh, prosesor kan ya tergantung donatmu. Kan bisa ditambahin RAM atau sing lain. Kalau donatmu PUBG, ML, apa gak meledak laptopmu? Ya, tadi kan bahas kayak penjelasannya, pengertiannya menurut kita kan. Emang ya bener kan. Prosesor kan emang kayak otak dari sistem komputer kan. Kita juga lebih kebanyakan pakai prosesor Intel kan. Ada sing i3, ada yang lain-lain juga. Nah, terus si prosesor ini kan tadi katanya Salwa nggak cuma satu merek kan, kayak sama kayak barang-barang lainnya pasti ada merek lain. Cuman kali ini kita bahas Intel wae. Kan juga mesti ada banyak kan, ada banyak seri, terus generasi, pokoknya jenis-jenis produknya, dan mesti juga banyak apa ya, apa ya, keunikan yang lebih bagus yang mana. Langsung bahas ke generasi wae po, generasi terus nanti lanjut ke lebih cepat lebih baik. Generasi terus beberapa seri-nya wae ya. Yang ada di sesuai yang ada di internet, di generasi pertama itu ada Nehalem ini rilisnya kan 2010. Pokoknya ini generasi awal. Generasi awal juga masih banyak kekurangannya, masih belum efisien, masih sedikit banget kan. Pokoknya prosesor habis itu sama apa yang ada di dalam itu masih sedikit banget, cuman 64 GB. Terus juga LK3-nya 4 MB hingga 12 MB. Terus contoh-contohnya ada Intel Celeron prosesor E1 200, Intel Pentium prosesor E2200, Intel Atom prosesor N
Intel Core Quad Processor Q9550S. Nah, nih generasi selanjutnya coba ada yang nemu nggak generasi kedua? Vin, generasi kedua Vin. Yang kedua sih kan nih. Yang generasi Yang di sing endi boy? sing link iku lho. Generasi Intel Itanium iki. sing bawah langsung generasi. Sing kepala mamake. Sing di sih. Scroll bawah generasi. Tapi ngerti loh. Generasi apa? Itu pada 2011 terus generasi IP ya IP itu dipublikasi pada September 2012. Terus generasi Haswell itu ada Haswell 2013 itu baru diluncurkan 2013. Ada lagi generasi Broadwell itu baru lahir menjadi generasi kelima prosesor Intel pada tahun 2015. Terus ada lagi generasi Skylake itu Agustus 2015. Lagi-lagi Intel mengeluarkan generasi terbarunya yaitu Skylake. Terus ada lagi nih generasi Kaby Lake itu baru tahun 2016. Terus ada lagi generasi Kaby Lake Refresh itu dirilis pada tahun 2019. Ada lagi generasi Coffee Lake itu dipublikasi di tahun 2017. Scroll aja ke bawah itu loh. Udah bagian apa Intelnya itu tuh di bagian bawahnya tuh ada generasi itu. Iya, betul. Nobita on cam Nobita. Bentar, sebentar. Materi ini mang di-share hilang. Link iku lho di chat Discord. Dira eneng. Mau hilang. Iku sebelah mikrofon iku kan gambar chat. Nah, agar buat pencet ae wes. Yo, hilang. Mau tak buka. Nah, iku sing bagian terakhir iku lho, mbok klik. Sing SMAN 9 Batam iku lho. Cicah, ono kirim nih lah. Iki lho wis ono ning ngene iki lho. Kene raneng. Ono kayak wis kan. Let's go. Ini sih rano. Iku lho. Sebelah mikrofon iku ono gambar tanda chat iku lho, ono gambar guru iku. Ah ya wes. Pencet. Kesono. Eneng. Ayo. Wis urung, bro. Nemu gak? Wes, sama Kak. Wes.
Nobita mungker ya. Sinyal Nobita nge-freeze ya? Lah aku buka itu. malah gak ketok, gak kelihatan. Open caming. Cek lah, saya wes kak. Ngelak kok, sinyalku angin. Terus penting mau sono sih, sono mesti sono kue open cam. Pak sinyalnya nggak bisa ya Pak. Kayak ngomong apa ya Roy? Digabung gak sih? Soalnya kan Apa? Digabung sekalian sing zoom. Sembarang sih. Yang presentasi maksudku. Terus, ternyata baik banget ya generasi ini sampai terakhir 2023. Generasi ke generasi Nanti sampai 2022 gak sih yang terakhir? nek neng kono kan nek coba cari neng Google terakhir generasi ke-14. Generasi ke-14 udah sampai Icor 9. Sinyalku kah sing elek? Gimana? Wes urung sih. Bahas apa nih? Aku dilungkas melu kok. Iki aku ya foto. Yuk dilungkas ben pas 10 menit. Lah, iki lapo kene meneng-meneng ngono. Oke, mesti Saya iki bahas-bahas. ceritakan tentang Intel prosesor. Iya, saya manga. Semakin Terus generasinya tuh ada berapa, terus Intelnya tuh ada berapa gitu loh. Iki ono Intel Pentium, Intel Celeron, Intel apa iki jenenge? Iki ya Intel Core. Terus Core 2 Intel itu Berarti Intelnya tuh banyak lah ya kan. Biasanya tuh kan. Begitu juga generasinya tuh juga banyak. Generasinya ono kan semakin menunggu Harus kita 12 lebih. Generasinya tuh. Generasinya lo 13. Dia tuh tiap tahun ke tahun tuh ada perkembangannya gitu. Tiap ke tahun gitu. Juga disesuaikan gak sih sama kebutuhannya zaman sekarang kayak gimana, misal lebih banyak buat ngerancang aplikasi ataupun apa, mesti kan semakin tinggi speknya. Biar waktu masih make Intel Core 3 itu meh bikin kayak program apa langsung macet-macet, soalnya kan i3 itu kayak apa namanya lemot banget, nggak secepat kalau sing Intel sekarang. Udah semakin tinggi. Tapi aku Intel i3 loh.
Iya, Sebenarnya aku pakai Intel i7 kaget. Soalnya dulu pas pakai Intel i5 kayak Intel i5 ya, i5 wae. Ya setengah-setengah sih, kadang cepat, kadang lama. Ya, tapi kan kamu itu download aplikasi apa dulu gitu loh, kok bisa macet-macet gitu. Roblox. Ah, iya, itu bikin macet itu. Roblox itu Roblox itu makan memorinya tuh sama penyimpanannya tuh banyak banget cuy. Ya memang, terus biar aku pakai yang i7 langsung cepet. Kenapa nggak Apalagi nyoba aplikasi. ke 9 aja gitu? Ya cuman kayak apa ya, i9 tuh masih jarang dipakai buat sekarang-sekarang. Maksudnya kayak buat Iya sih. mahasiswa tuh i7 atau i5 itu wis termasuk gede. makanya nggak sih? Tapi kalau kayaknya tuh Intel i9 tuh cocok untuk anak-anak yang kayak suka gaming gitu gak sih? Intel di Intel i9 gitu. lah, enggak Iya. nanti di lemot. Makanya nggak sih, nek misal kayak pemilihan Bagi cewek itu. prosesor tuh kayak misal kita mau beli laptop nggak cuman kayak ngelihat, sebenarnya nggak cuman pengaruh sama prosesor tok gak sih, lebih ke kayak ada faktor-faktor sing komponen-komponen lain, misal kayak penyimpanan, RAM dan lain-lainnya gak sih, soalnya kan juga mesti nyambung. Nah, prosesor ini juga yo walaupun emang intinya dia buat komputernya, cuman yo harus dipertimbangin lagi. Makanya semakin kesini kan semakin banyak revolusinya, perubahan-perubahannya. Terus ada lagi saya mau ditambahin? Nop, tambah Enggak nop, ada sih sementara itu doang. tambah nop, tambah nop. Apa? Oh, no. Terus kayak guru matematika Reno kita. Ya nanti. Terus ya, berarti Jadi gimana? udah ya, cukup ya. Intinya seperti itu. Cukup. Iya. Waalaikumsalam. Nanti nih ada tambah-tambahan masuk ke PowerPoint inti. Dah. Minal aizin wafa izin semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat pagi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga. Di sini Pagi. kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami kemarin mengenai evaluasi prosesor Intel. Untuk anggota kelompok kami, yang pertama ada Salwa Salsabila, yang kedua ada Benedikta Finalia, yang ketiga ada Nobita Berliana, dan yang keempat saya Diandra Agika. Yang akan dijelaskan oleh Finalia. Yang pertama, apa itu prosesor? Prosesor berperan sebagai otak komputer yang menjalankan instruksi serta mempengaruhi kinerja, kecepatan, dan kelancaran sistem. Dan disebut juga sebagai komponen terpenting atau Central Processing Unit. Intel merupakan salah satu perusahaan pelopor industri mikroprosesor yang terus berinovasi dalam meningkatkan kualitas dan kebutuhan pengguna. Lalu ada juga peran prosesor Intel. Inovasi diawali dengan Intel 4004 di tahun 1971 yang digunakan untuk kalkulator, dan Intel 8080 pada tahun 1974 yang mendasari komputer pribadi. Diikuti oleh arsitektur x86 yang menjadi standar komputasi modern. Dengan penerapan Intel 8086 tahun 1990 garis pengembangan. Oke.
Sekarang evolusi Intel. Sejak pertama kali diperkenalkan pada 1971, prosesor Intel terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan komputasi yang semakin kompleks. Di era Pentium hingga Core i, Intel berinovasi dalam kecepatan, efisiensi daya, serta mendukung gaming, AI, dan komputasi awan, sehingga setiap generasi membawa teknologi baru termasuk arsitektur hybrid dan peningkatan performa yang lebih efisien. Dan generasi Intel ada dua. Yang pertama generasi awal dari tahun 1171 sampai 1990-an. Contoh Intel 4004, 8086, era peran Pentium dari 1993 sampai 2000-an. Contoh Pentium 3 dan Pentium 4. Perbedaan dan kelebihannya meningkatkan kecepatan, dukungan multimedia, dan teknologi hyper threading pada Pentium 4 untuk multitasking lebih baik. Generasi Intel ada dua, yaitu arsitektur core dan generasi modern. Arsitektur terjadi 2006 sampai sekarang. Contoh Core 2, Core 13, atau i5, i7, i9. Perbedaan dan kelebihan: beralih ke multi-core lebih efisien dari Pentium serta dilengkapi turbo boost untuk meningkatkan performa dinamis. Dan generasi modern dari 2018 sampai sekarang. Contoh Intel 10 tahun sampai 14 tahun, Gen atau Command Lock, Alder Lock, atau Raptor Lock. Perbedaan dan kelebihan menggunakan arsitektur hybrid dan Alder Lock. Fabrikasi lebih kecil atau 10 sampai 7 serta optimalisasi dan efisiensi daya lebih baik. Jadi kesimpulannya, setelah hasil diskusi dan presentasi kami, tentunya Intel adalah suatu perusahaan besar yang telah berdiri sejak 5 dekade lalu dan telah menjadi dasar pedoman sebagai perusahaan pengembang prosesor terbesar dengan terus berinovasi dan terus mendorong batas teknologi. Tentunya hal tersebut berguna untuk dapat terus memenuhi kebutuhan pengguna. Intel juga terus mengembangkan prosesor yang seimbang dalam performa, daya tahan, dan kompatibilitas dengan komponen lain seperti GPU, RAM, dan penyimpanan. Dan tentunya hal ini juga sesuai dengan kebutuhan dengan para pengguna ketika ingin memilih prosesor ataupun komputer yang akan digunakan. Tekanan dari kompetitor yang lain juga mendorong Intel untuk terus berinovasi dan beralih ke fabrikasi lebih kecil, yaitu menuju 3nm dengan meningkatkan efisiensi daya serta menghadirkan performa optimal sesuai dengan kebutuhan komputasi modern. Contoh-contoh kompetitor yang lain itu sebenarnya ada banyak ya, ada AMD, ARM, dan prosesor-prosesor lain. Oke, sekian dari kami. Jika ada kesalahan ataupun kekurangan dari kami, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.